Oh teman-teman, saya lagi tadi bangun tidur lagi lulungu dibangunin sama teman-teman katanya iguana apa namanya nanti lulungu ya, brojol dan ini lihat sebentar lihat nanti ke sini. Ini lagi proses lagi brojol di sini. Ini saya lihat kan. Tuh, dia lagi ngeden. Oh tuh dia lagi brojol lagi tuh. Tuh dia mengeluarkan. Ya. Ini kita agak semprot juga indukannya. Tuh dia tuh lihat. Dia langsung minum. Oh dia lagi minum. Teman-teman, kita buka aja dikit agar dia minumnya puas. Sini. Nah, teman-teman lihat. Loh, dia lagi minum dulu. Dan itu keluarnya baru seperempatnya. Di dalam perutnya masih banyak, masih gede banget. Terus tuh dia haus banget. Bukan haus banget sih, memang dia membutuhkan cairan, dan ini pun setiap hari disemprot pagi dan sore, disemprot seperti ini. Dia minum karena disediain air pun jarang sih minumnya, bukan jarang, jadi kayak yang lebih enak disemprot gini. Pengennya dia disemprot gini. Tuh lihat perutnya gede banget kan, dan itu keluar baru beberapa biji, belum semua. Tuh lihat dia minum. Nah teman-teman, ini si iguananya dia masih masih belum keluar semua telurnya, dan saya tidak akan mengganggunya. Takutnya dia risih atau gimana. Saya juga belum mandi, belum apa-apa. Kita mau mandi dulu dan apa-apa dulu. Let's go. Kuy. Nah teman-teman, sekarang saya sudah mandi, sudah gaya, dan sudah pokoknya. Nah sembari kita sambil kita menunggu si iguananya beres bertelurnya, atau si telurnya sudah dikeluarkan semua, kita sekarang mau menyeting dulu si box styrofoam ini. Soalnya ini kan baru, yang kemarin box styrofoam kemarin udah penuh sama telur-telur ular, dan juga ada telur biawak udah penuh. Nah kita di sini membuat yang baru, jadi tidak hanya polos seperti ini, agar nanti kelembaban bisa terjaga. Nah saya kasih ini nih, di pinggir-pinggirnya saya kasih air. Sebetulnya cuma 4, 5 atau 6 sih kalau cukup. 6 botol gini maksudnya nih, 6 botol aqua. Dan jangan lupa disolasi ban pinggirnya agar tidak jatuh. Nah ini sekarang sudah saya pasang air. Saya mungkin di sini kasih 4 aja lah. Kalau nanti kelembabannya turun atau kurang, akan saya tambah lagi. Soalnya ini tadinya diperhitungkan juga sempit. Kalau kita kasih 6, kita kasih 4 dulu. Tapi sebetulnya 4 juga cukup sih kalau menurut saya. Karena di sini emang agak
apa ya, disimpannya pun di tempat yang agak lembab juga sih, jadi aman lah 4 juga nih. Nah, kita tunggu si iguananya sampai sudah beres bertelur dan kita akan inkubator telurnya. Nanti di sini sudah saya persiapkan semuanya. Tunggu aja. Nah teman-teman, nih si iguananya sudah mengubur dan akan saya ambil, takutnya dia apa tuh, itu juga ada yang sobek. Nih lihat udah keluar semua. Si perutnya pun udah tuh, lihat kosong banget. Lihat. Lihat tuh. Nah, perutnya udah kosong banget nih. Tuh lihat. Kurus. Nah, ini si telurnya nih. Wah, ini tuh kan ada yang apa? Sobek sama induknya, kukunya. Karena iguana di sini nggak pernah dipotongin kukunya nih. Tuh kita ambil aja nih. Aduh, satu nih sayang banget. Sayang banget. Lihat. Tuh ada satu nih yang kesobek. Kamu tuh lihat, dia masih punya apa? Dia masih punya insting tanggung jawab untuk mengubur. Jadi dia tetap gali-gali terus dari tadi tuh. Dan ini pun apa tadi dia gali-gali terus, walaupun dia ini udah kekubur karena insting dia mungkin ya belum apa, kurang dalam menurut saya. Dia insting dia kurang dalam menguburnya. Tuh, lihat dia masih menggali-gali apa tanah, walaupun itu bukan di tempatnya, karena dia mempunyai insting. Ya, mempunyai tanggung jawab lah intinya. Hewan pun mempunyai tanggung jawab untuk menguburnya kembali, dan jika menurut dia belum terkubur atau belum pas, dia pasti akan gali-gali terus. Ini untung ditunggu, kalau nggak ditunggu bisa acak-acakan nih. Kecuali di apa, di pasir langsung bawah, pasti dia akan dalam kan. Kalau kayak gini cuma segini-gininya, dia mempunyai insting harus dalam, jadi dia akan pasti terus menggali-gali. Tuh lihat, dia masih menggali-gali, masih mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk menggali si telurnya. Nih kita sekarang urus telurnya dulu ya, kita inkub di mananya, di situ. Di situ lah, di Indonesia. Siap. Bagaimana? Nah, dan sekarang kita waktunya memindahkan si telur-telur iguana ini nih. Tadi kita udah ambil ininya nih dari si induknya. Dan induknya sudah kita rendam ya. Ya. Nah, jadi tuh mengambilnya jangan terbolak-balik. Dan ini si telurnya dikubur sama induknya tuh, nggak ada. Ini yang di luar cuma 3. Tuh lihat, pokoknya dari pertama dia menetas, dari pertama dia brojol dari induknya, si telur ini jangan dibolak-balik. Kalau atasnya ini ya tetap ini sampai disimpankan dan dipindah wadah pun. Nah seperti ini nih. Jadi atasnya tetap harus ini, dan nanti kita tandai atasnya ya pakai pulpen atau pakai spidol lah. Siap. Saya mau pakai spidol aja lah agar ini gampang cigal set. Spidolnya lagi beli lain minjem. Kamu minta. Kamu aku lah. Daripada aku lebih baik aku kamu. Dan si pasirnya jangan lupa dibersihkan ya sedikit-sedikit. Kalau banyak gak apa-apa. Tuh. Jadi si pasirnya dibersihkan. Nah, jadi seperti ini nih. Menurut saya ya si telur iguana ini berbeda dengan telur ular posturnya tuh. Jadi
agak beda we Pak, pokoknya mah rada beda lah posturnya. Dan si telur iguana dia lebih kecil daripada Telur ular. enggak bukan lebih kecil sebetulnya, dia cenderung lebih namanya bulat, cenderung lebih bulat. Kalau si telur ular kan dia cenderung lebih panjang ya. Lonjong. Lain panjang lonjong. Nah, di sini kita gali. Lihat, Si yang gali-gali. oh, Nah, menemukan. ada nih kita gali-galinya Harus hati-hati. harus hati-hati ya. Sok, tebakan kira-kira sabara. Paling menurut saya ini 50 lebih. mual. Kalau saya 30 40-an lah, 30 kurang lebih 30, minimal 30, maksimal 30, minimal 40-an lah, sekitar paling 30-an lah. Nah, nih tuh. Nah, kalau ini lebih besar nih, oi. Ini indukan ini pertama berproduksi. Dan kalau segini menurut teman-teman yang udah yang udah pernah mengalami si telur-telur sebesar ini dia udah bagus lah, indukan matang intinya. Memang indukan ini si betina ini dia memang si betina besar sekali. Kalau sekali enggak ya maksudnya teh, si betina besar yang umurnya sudah matang untuk dia berkembang biak. Bukan biak. Dan memang seharusnya umur sudah matang. Kalau iguana ya setahu saya kurang lebih 4 tahunan lah. 4 tahun itu udah matang sekali. 4 tahun 3 tahun lah. Ada yang udah mengawinkan 2 tahun setengah, ada yang udah dikawinkan. Cuman itu rentan ya, ke si iguananya akan menjadi lebih lemah. Dan si telur-telurnya katanya yang pada pernah, dia jadi lebih kecil, telurnya lebih kecil. Terus si iguananya dia tingkat keberhasilannya enggak 100%, karena banyak sekali teman-teman yang mengalami egg bedding. Egg bedding itu si iguana tidak bisa bertelur. Maksudnya bertelur bukan bertelur melahirkan ya. Jadi dia mengandung. Nah, pas hamilnya itu dia tidak bisa mengeluarkan telurnya. Itu biasanya teman-teman membilangnya egg bedding. Di belah sini pun masih tuh. Dan ayolah bantu subscribe-nya nih. Kalau awal tahun kita termonetize, kita giveaway kan nih, ini nih sok lah menarik. Bantu jam tayang, ayo ditonton dan di share, bukan di share ya, di share. Si videonya share ke Facebook, videonya share ke WA. Nah, ayo bantu nih kalau mau giveaway-nya. Giveaway ya. Giveaway lah, biar kayak orang-orang. Tuh. Nih. Gede lah sekian mau gardenya. Dan ini pengalaman pertama saya jika di menetaskan iguana ini atau berternak iguana ini, pengalaman pertama saya. Kan biasanya ular, terus paling ya kadal-kadal kecil seperti gecko. Nih udah 2 biji lagi nih. 2 biji lagi. Emang biji lah, telur disebutnya biji atau dan? Bijinya kan nu ieu biji. Di mana? Do eta. Telur disebutnya biji atau dan ya? Biji. Butir. Oh, butir. Nah, kalau telur disebutnya butir, tapi kalau laki-laki kenapa disebutnya biji ya? Orang Cina telur, ongko endog. Ongko telur tapi biji. Nah, teman-teman nih, tadi 1 wadah kurang cukup. Nih, jika sudah seperti ini, di atasnya ditandai nih, tandainya cukup seperti ini, nggak apa-apa set. Tuh, cukup seperti ini. Yang penting ada tanda. Atau mau pakai nama nggak apa-apa. Misalkan nama apa ya? A, B, garis-garis we lah, beak ya teh. Nih lihat. Jadi misalkan nanti pas dipegang-pegang atau pas
dicek lah, bukan dimainkan Mas Ando, dimainkan. Nanti misalkan kalau pas dipegang-pegang jatuh terbalik, nah kita tahu di mana atasnya yang ditandai itu, nanti disimpan lagi atasnya. Dan di pinggir ini nih, mana tadi aku? Nah, di pinggir ini saya akan selalu pasti memberikan air karena saya membuat ininya tidak terlalu lembab atau becek ya. Jadi yang beceknya bawahnya, biasanya saya dikasih air dari pinggir sini nih. Dikasih air dari pinggir, nanti yang beceknya bawahnya. Dan di pinggirnya ini saya suka kasih air lagi. Takutnya dia kering. Nah, segini cukup. Nah, untuk masa inkubasi atau inkubator si telur iguana ini sama aja seperti telur ular yang kemarin saya tetaskan. Berapa bulan sih? 3 bulan kurang lebih. 3 bulan atau 90 hari, atau juga bisa cuma 70 hari atau 80 hari yang udah menetas ada. Tergantung si iya nah sih, tergantung nana suhu na. Nah, untuk untuk masa hamilnya dia ini kemarin kalau nggak salah sama sih 2 bulanan lah, 3 bulan kurang, ini 3 bulan kurang ya, 2 bulanan lah, kurang lebih 2 bulanan. Saya tidak begitu menghitung dari pertama dia ovulasi. Kalau dicatat mungkin ingat, pokoknya kurang lebih 2 bulanan untuk diisi masa hamilnya. Dan kawinnya dia tidak cukup sekali ya. Bahkan kemarin yang kita upload itu baru beberapa minggunya yang upload di iguana kawin ya. Nggak sabar seminggu aja, sebulan aja. Nah, itu bukan kawin har pertama kali, itu udah ke beberapa kali. Nih, ini juga saya kasih air pinggirnya. Buat minum. Buat minum. Karena dia kalau nggak ada siapa-siapa minum, jangan dianggap. Nah, jangan lupa juga ditulis ya, tanggalnya ditulis agar kita bisa ingat kapan dia bertelur dan kita bisa perkirakan dia menetasnya. Jadi jika dia sudah melampaui batas atau melewati batas untuk dia menetas, kita bisa bantu cutting gitu maksudnya. Untuk ini nih, kalau pencatatan ini untuk jaga-jaga. Nah, nanti Bam. Masya guys, belum lah. Itu ke ya iya biasa kita cuma memakai box styrofoam ini nih. Nih, lihat ke sini. Nah, ini box styrofoamnya seperti ini, dan sebaiknya si box ini atasnya diganti oleh kaca karena kita bisa memantaunya. Tidak harus nah, memantaunya tidak harus dibuka, dan dilihat-lihat seperti ini pun kelihatan. Jadi nanti si telur ini baiknya seminggu sekali atau 10 hari sekali kita cek untuk takutnya takutnya ada yang jamuran terus kita tidak ambil, nanti si jamur itu bisa menular ke telur-telur lainnya jika kita tidak pisahkan atau jika kita tidak buang. Yang jamuran itu sebaiknya jika disenter dulu embrionya, dan jika si embrio hilang atau tidak ada perkembangan, lebih baik itu si jamur dibuang. Dan jika masih ada perkembangan, lebih baik kita siapkan lagi toples yang berbeda dan pisahkan. Jika satu ruangan gini beda toples nggak apa-apa sih menurut saya juga pernah soalnya. Tetapi jika satu toples disatukan, nah itu yang bahaya, dia akan menular. Nah, kita ini pakai styrofoam baru ya, soalnya yang kemarin udah penuh sama telur-telur kolobrid, telur-telur ular kolobrid lah. Udah Bam? Udah. Nah, ini udah kita tutup nih. Set. Dan nanti kita tunggu 3 bulan ke depan atau 90 hari ke depan, mudah-mudahan si telur ini berkembang dengan baik dan menetas semua, mudah-mudahan ya. Doa amin gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.